Kecepatan Murongyu begitu cepat sehingga ketua abadi tidak dapat bereaksi. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa Murongyu sedang melawannya, tetapi tiba-tiba bergegas untuk membunuh semua makhluk abadi yang tersisa dengan satu pukulan. Setelah ketua abadi bereaksi, dia meraung, sangat marah. Murongyu, kamu benar-benar membunuh mereka, dan mereka semua akan mati hari ini. Ketua abadi berteriak dengan marah, dan aura yang mengerikan meletus darinya, menutupi dunia, mengejutkan hati orang-orang. Pada saat yang sama, dia bahkan memperluas sosoknya dan membunuh Zhao Ziqing dan yang lainnya di kejauhan. Sosok Murongyu, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai sisi Zhao Ziqing. Dari kecepatan Murongyu benar-benar tak tertandingi di dunia. Selain itu, dengan Hetu Luoshu, bahkan jika kecepatan ketua abadi beberapa kali lebih cepat, itu tidak akan secepat Murongyu. Bagaimanapun, Zhao Ziqing memiliki kepingan giok penekan miniatur dari Murongyu. Murongyu hanya perlu berpikir untuk dapat muncul langsung di sampingnya melalui Hetu Luoshu. Ini jauh di belakang kecepatan sang ketua abadi. Mundurlah, dan ambil kesempatan untuk mengumpulkan penyimpanan para dewa abadi itu. Aku akan membunuhnya, kata Murongyu dengan suara yang dalam, lalu menggoyangkan tubuhnya, menyapa sang ketua abadi, dan bertarung dengannya lagi. Sepotong. Kekuatannya vertikal dan horizontal, dan kekosongan terus-menerus dihancurkan. Napas yang menyerupai lautan badai terus meletus dan menyebar ke kejauhan. Pertarungan antara keduanya tampaknya mengguncang seluruh gundukan abadi. Segel yang menutupi langit di atas gundukan abadi telah dirobek oleh mereka berdua. Mereka berdua telah meninggalkan gundukan abadi dan menyerang serta membunuh dengan cepat di atas sekolah menengah. Zhao Ziqing mengambil kesempatan untuk mengambil cincin penyimpanan para dewa abadi itu ke tangannya. Kemudian meninggalkan Xianzong bersama semua orang, menyaksikan pertarungan antara kedua orang itu dari kejauhan. Pada hari-hari awal seorang dewa surgawi, di alam keabadian, keduanya benar-benar bertarung dengan hasil imbang. Aku sepenuhnya yakin dengan Murongyu hari ini. Li Su menghela nafas saat dia menyaksikan pertarungan yang mengerikan antara kedua pria di depannya. Tuan Suci lebih kuat dari sebelumnya. Aura dari pembangkit tenaga listrik di alam keabadian membuatku juga merasa takut. Duan Muking menyaksikan pertempuran antara Murongyu dan Murongyu dengan mata yang luar biasa, dan berkata perlahan pada saat yang sama. Semua orang mengangguk, mereka semua merasakan hal yang sama. Kesenjangan antara alam surga dan alam surga sangat menakutkan. Meskipun mereka berada ratusan juta mil jauhnya dari medan perang, napas dari keduanya masih mengejutkan hati dan bahkan jiwa mereka. Baru pada saat itulah mereka melihat celah antara alam surga dan alam surga. Khususnya, adegan yang sangat menakjubkan di mana Murongyu membunuh 10 alam surgawi dengan satu tembakan membuat mereka menyadari kesenjangan antara alam surgawi dan Sang Xian. Semua orang bahkan merasa bahwa jika Murongyu berurusan dengan mereka, bahkan puluhan dari mereka tidak akan mampu bertahan dari 3 gerakan. Tentu saja, umumnya sama saja bagi para abadi yang berpindah tangan. Yang abadi dari Sekte King Luo berada di alam abadi, tidak diragukan lagi bahwa dia kuat. Namun, Murongyu terlalu menakutkan. Bahkan di alam abadi, bisakah dia melompati untuk membunuh? Xiao Yuan Wang Yanhe menelan ludah, dan berkata dengan kaget. Petik 2. Dengan kekuatan Murongyu, pembunuhan dengan melompati sangat mungkin. Mungkin kita akan beruntung melihat Murongyu melompati dan membunuh Sang Xian hari ini. Jika itu datang dari dunia abadi saat ini, saya khawatir itu akan menyebabkan kejutan. Petik 2. Murongyu, apakah kamu benar-benar alam surga? Murongyu mengepalkan tangannya lagi, dan kepala abadi bertanya dengan kaget dan marah. Pada awal perang, kekuatan Murongyu sama baiknya dengan dirinya sendiri, dan dia bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, entah mengapa, seiring waktu pertempuran semakin lama, kekuatan Murongyu perlahan meningkat. Apakah dia menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasinya? Jika demikian, maka aku akan melihat berapa lama kamu dapat bertahan. Begitu waktu metode rahasia berlalu, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Niat membunuh kepala abadi meledak di dalam hatinya. Pada saat ini, Murongyu sangat menyegarkan. Tidak pernah sekeren ini. Pada awalnya, Murongyu menggunakan Dou Zijue.
Selama perang, dia jelas merasakan bahwa kekuatannya semakin kuat. Dan ini sangat kuat, tanpa efek samping atau konsekuensi yang merugikan. Setelah setengah hari perang, kekuatan Murong Yu telah meningkat sekitar 20%. Dan Murong Yu merasa bahwa kekuatan yang telah ditingkatkannya belum mencapai puncaknya, dan dia dapat terus meningkat. Namun, pemimpin abadi semakin ketakutan. Di ranah kultivasi, meskipun kekuatannya tidak berpengaruh. Namun, pertempuran dengan Murong Yu sangat menguras energi, dan dunia kultivasi tidak memiliki roh peri untuk memberinya kekuatan tambahan. Oleh karena itu, dengan kelelahan perang, kekuatannya juga menjadi semakin kuat, dan akhirnya dia hanya bisa mulai menelan pil peri untuk menambah kekuatannya. Dan Murong Yu tidak hanya tidak mengalami kelelahan, sebaliknya, itu lebih seperti darah ayam, semakin kuat dan kuat. Monster macam apa ini? Kepala abadi itu ketakutan. Jika kau hanya memiliki kekuatan ini, maka kau bisa mati. Murong Yu akan memaksa makhluk abadi pertama untuk mundur dengan satu tembakan. Dan dia menancapkan tombak itu ke dunia Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama melangkah maju. Segel roda keledai Kong, Auzu.com. Murong Yu akhirnya siap untuk membunuh kepala makhluk abadi. Gunakan cetakan tangan yang cocok dengan Bing Zi Jue dalam mantra 9 karakter. Ledakan. Di atas cakrawala, setelah suara keras, cakrawala itu retak terbuka, dan kemudian sebuah cetakan tangan seukuran gunung suci muncul dari udara tipis, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bunuh kota itu. Wajah kepala makhluk abadi itu tiba-tiba menjadi serius. Tangan besar itu melesat dan meraihnya, dan pedang pertempuran tingkat senjata abadi kelas 5 muncul. Pedang itu menghancurkan langit, menghancurkan segalanya, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Kepala abadi berteriak, dan pedang di tangannya membelah cahaya pedang yang mengguncang langit seukuran gunung besar, menghancurkan kehampaan, dan menebas dengan keras pada segel roda King Kong. Ledakan, cahaya bilah dan roda berlian tercetak di kehampaan dan terbanting bersama. Tertawa, kekuatan tak terlihat meledak dengan keras, dan kehampaan di sekitarnya langsung terkoyak, melarikan diri ke segala arah. Tiba-tiba, di atas kehampaan, ada lubang yang mengejutkan yang berukuran puluhan juta mil seperti lubang hitam. Itu hancur oleh dampak kekuatan kedua belah pihak. Wajah Zhao Ziqing dan yang lainnya di kejauhan berubah drastis, dan mereka berteleportasi satu persatu, dengan cepat keluar ratusan juta mil jauhnya. Dan tepat ketika mereka berteleportasi menjauh dari tempat itu, kehampaan tempat itu hancur. Kekuatan yang mengerikan. Gendang telingaku hampir hancur. Zhang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kaget. Yang lainnya terkejut dan takut. Di atas kehampaan, Daomang mengeluarkan suara keras, dan itu hancur berkeping-keping. Segel roda Donkey Kong tidak rusak. Meskipun sangat redup, itu masih membawa kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan dunia dan membunuh kepala abadi dengan cepat. Meskipun kekuatan Murong Yu tidak dapat mengerahkan kekuatan segel roda Donkey Kong, kekuatan segel roda Donkey Kong awalnya tidak kecil, dan Murong Yu sedikit lebih tinggi dari kepala abadi saat ini. Bahkan jika dia mengira bahwa abadi pertama memiliki pedang senjata abadi kelas 5, cahaya bilah tidak dapat menahannya. Kepala abadi mendengus dingin di dalam hatinya, melambaikan tangannya yang besar berulang-ulang, dan menebas dengan pedang. Pada akhirnya, meskipun segel roda Donkey Kong sangat kuat, itu tidak dapat menahan pemboman terus-menerus dari kepala abadi, dan itu hancur berantakan. Namun, mustahil bagi Murong Yu untuk sekadar menampilkan segel roda berlian besar. Ketika Murong Yu baru saja mengolah segel roda Donkey Kong, kekuatannya sama sekali tidak cukup untuk membuat beberapa segel roda Donkey Kong. Namun, sekarang karena pohon kehidupan, ia hampir dapat membuat segel roda Donkey Kong tanpa batas. Akibatnya, segel roda berlian besar seukuran gunung suci terus menghancurkan kehampaan, membunuh kepala abadi. Bagi abadi pertama yang meningkatkan kekuatan pamungkasnya, pedang di tangannya terus-menerus membelah sinar pisau yang dapat menghancurkan langit. Saya tidak tahu berapa banyak tanda roda Donkey Kong yang telah dihancurkan, tetapi tanda roda Donkey Kong seperti tak berujung. Pasti terbunuh. Sial, monster macam apa bajingan ini? Mengapa kekuatannya tampaknya tidak ada habisnya? Kepala abadi terus terengah-engah, menebas dan membunuh dengan intensitas tinggi, kekuatannya telah dikonsumsi hingga 40%.
Dengan kata lain, ia sekarang hanya memiliki 60% dari kekuatan biasanya. Bahkan jika dia memiliki urat abadi untuk mengisi kembali kekuatannya, jika ini terus berlanjut, tidak ada jumlah urat abadi yang cukup untuk dikonsumsi. Jika ini terus berlanjut, aku harus dikonsumsi olehnya. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Kepala abadi membuat pisau dan memecahkan cetakan roda berlian besar, tetapi dia berteleportasi dan menghilang di tempat, dan langsung membantai Murong Yu. Ledakan. Murong Yu telah lama menduga bahwa kepala abadi akan memiliki metode ini. Pada saat dia berteleportasi, segel roda berlian besar yang sangat besar dan tak tertandingi muncul entah dari mana di antara kekosongan antara dia dan Murong Yu. Kepala abadi negara itu dipaksa keluar dari kekosongan. Ledakan. Kepala abadi menghantam segel roda King Kong, dan seluruh tubuhnya terkejut hebat, dan darah di tubuhnya terombang-ambing seperti lautan badai. Pada saat yang sama, Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul beberapa segel roda Donkey Kong dan langsung meledakkannya. Dewa Kegelapan Iblis Prajna, teriak Murong Yu dengan keras, menyerang bentuk terkuat dari Kung Fu Naga Gajah Prajna, dan meledakkannya. Wajah kepala abadi itu berubah drastis, dan dia meraung, dan mengacungkan pedangnya di tangannya, pisau itu patah ke 10 arah. Tiba-tiba, sebilah-bilah pedang dengan keras menebas pedang di tangan kepala abadi itu, berputar terus-menerus, dan mencekik ke segala arah. Gemuruh, langit yang penuh dengan cahaya pedang memenuhi kehampaan dan menghancurkan segalanya. Di bawah serangan gila-gilaan oleh kepala abadi itu, baik segel roda berlian maupun Dewa Kegelapan dan Iblis Prajna hancur untuk pertama kalinya. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan gerakan kepala abadi ini untuk menghancurkan 10 arah. Kekuatan pedang yang menghancurkan 10 penjuru itu benar-benar mengerikan, dan semua kekuatan yang membunuh Murong Yu langsung hancur menjadi debu. Namun, gerakan yang kuat berarti menghabiskan banyak tenaga penggunanya. Tidak, setelah melakukan trik ini untuk kepala abadi, dia dengan cepat mundur. Dadanya naik turun dengan hebat, dan dia terengah-engah. Bahkan Murong Yu melihat bahwa dia mengeluarkan urat abadi dan menelannya secara langsung. Agaknya, konsumsinya pasti sangat mengkhawatirkan, kalau tidak, dia tidak akan langsung menelan seluruh urat abadi. Melihat pemandangan ini, Murong Yu mencibir, melangkah keluar dan langsung menyerbu ke kepala abadi. Sekarang pemimpin abadi menghabiskan banyak kekuatan, saat anjing itu dipukuli di dalam air, Murong Yu tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Setelah menginjak Bing Jue, Murong Yu menghilang di tempat. Pada titik ini, mereka telah bertarung selama sehari penuh. Selama periode waktu ini, Murong Yu telah melakukan Douzi Jue. Karena Douzi Jue, kekuatan Murong Yu saat ini telah meningkat ke titik di mana dia 30% lebih kuat dari puncaknya sebelumnya. Dengan kata lain, di bawah restu Douzi Jue, kekuatan Murong Yu menjadi 30% lebih kuat dari saat puncaknya. Awalnya, kekuatan Murong Yu hampir sama dengan kekuatan kepala abadi. Sekarang setelah kekuatannya meningkat 30% lagi, kepala abadi bukan lagi lawannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin mengerikan kecepatan Murong Yu. Dengan Swiss, Murong Yu sudah muncul tidak jauh di depan kepala abadi, dengan tangan besarnya menjulur, menekan dada kepala abadi itu ke udara. Jika dia ditekan dengan telapak tangannya, bahkan jika pemimpin abadi itu adalah orang kuat di alam keabadian, dia akan ditembak mati. Kepala abadi tentu menyadari hal ini. Oleh karena itu, pada saat Murong Yu baru saja menembak, dia memukul Murong Yu dengan pisau yang menembus langit dan menebasnya. Pada saat yang sama, sosoknya gemetar dan dia akan menarik diri dengan keras. Tebasan yang baru saja mengenainya menghabiskan banyak kekuatannya yang belum pulih lagi. Saat ini, kekuatannya sudah kurang dari 40%. Bahkan jika dia menelan seluruh Immortal Vein, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk memurnikan semua kekuatan Immortal Vein dan menambahkannya ke kekuatannya sendiri. Sekarang, dia hanya butuh waktu yang cukup untuk mengisi kembali kekuatannya sebelum dia bisa melawan Murong Yu lagi. Tapi bagaimana mungkin Murong Yu memberinya kesempatan untuk pulih? Segel singa luar, Murong Yu meraung dan menghancurkan cahaya pedang yang telah dipotong oleh kepala abadi dengan tinjunya. Dia membanting tangannya dan berteriak pada saat yang sama. Ledakan,
Tiba-tiba, sebuah cetakan telapak tangan seukuran kepalan tangan dan seukuran singa tiba-tiba terbentuk di antara kedua tangan Murong Yu, lalu meraung, merobek kehampaan, dan membantai kepala abadi itu. Segel singa luar membengkak tertiup angin dan tumbuh dengan cepat, dan keberadaan seperti singa itu tiba-tiba membuka baskom darah dan menghadapi kepala abadi itu dan menggigitnya. Tiba-tiba, paksaan yang sangat mengerikan keluar dari segel singa luar, mengejutkan hati orang-orang. Pemimpin abadi itu gemetar dalam hatinya, mengabaikan kekuatan yang belum pulih, meraung, dan sekali lagi menghancurkan pisau ke 10 arah, dan ingin menghancurkan tanda singa luar yang datang untuk dibunuh. Ledakan. Setelah suara keras itu, kehampaan dalam radius 100 juta li langsung hancur. Engah. Saat kepala abadi itu menerima pukulan berat, seluruh orang itu langsung pingsan, dan dalam prosesnya dia menyemburkan darah. Pada saat ini, meskipun pisau yang hancur yang dia belah menjadi beberapa bagian menghancurkan ratusan juta kehampaan, mereka sama sekali tidak dapat mengguncang segel singa luar itu. Kekuatan segel singa luar itu melampaui ekspektasi semua orang, termasuk Murong Yu. Pada saat kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, segel singa luar itu mengeluarkan raungan yang tak terlihat, membuka mulut baskom darah, dan langsung menelan pedang abadi pertama. Setelah menelan pisau dan menghancurkan 10 penjuru, segel singa luar itu tidak berhenti, sepotong demi sepotong melesat dengan cepat, dan menghantam kepala abadi itu dengan keras. Kepala abadi itu batuk darah, dan pakaian pertahanan tingkat senjata abadi di tubuhnya juga hancur total akibat hantaman segel singa luar itu. Meski begitu, tubuh fisiknya telah mengalami kerusakan parah, dan banyak retakan yang mengejutkan telah muncul. Bahkan tulang-tulang di dalamnya pun hancur beberapa. Sayang sekali segel singa luar itu juga hancur setelah menghancurkan senjata abadi lawan. Itu selalu karena hubungan yang tidak cukup kuat bagi Murong Yu, jika tidak, segel singa luar itu dapat langsung membunuh abadi pertama itu. Bunuh. Murong Yu merasakan ledakan kekosongan di tubuhnya saat dia mencetak segel singa luar itu. Di bawah keheranan, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya telah dikosongkan setengah. Auzu.com Kekuatan segel singa luar lebih kuat daripada segel roda Donkey Kong, dan konsumsinya juga lebih mengerikan. Untungnya, Murong Yu memiliki pohon kehidupan. Dengan setengah dari kekuatan tubuhnya yang dikonsumsi, miliaran akar pohon kehidupan bergoyang liar. Tiba-tiba, kekuatan kekacauan yang murni dan tak tertandingi seperti lautan luas mengalir keluar dari pohon kehidupan, dengan cepat mengisinya kembali di meridian Murong Yu, memungkinkannya untuk dengan cepat memulihkan kekuatan yang dikonsumsinya. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tahu bahwa dia tidak perlu memperkirakan masalah konsumsi daya. Sekarang dia hanya perlu mengambil kesempatan untuk membunuh dewa pertama. Murong Yu meraung, bergegas ke atas, dan meninju kepala dewa. Kepala dewa itu marah, dan menebas, menghantam tinju Murong Yu. Setelah suara keras itu, kepala dewa itu terkejut sampai berdarah, dan benar-benar terkejut balik. Namun, kekuatan Murong Yu semakin kuat dan kuat, tetapi sosoknya sedikit terguncang. Satu sisi dipukul dengan keras, kekuatannya terkuras, dan kekuatannya menurun. Di sisi lain, kekuatannya terus meningkat. Dalam situasi ini, kepala dewa bahkan lebih genting. Jika kepala dewa tidak memiliki trik atau hanya kemampuan seperti itu, dia hanya memiliki satu cara untuk dibunuh hari ini. Murong Yu menggoyangkan lengannya yang mati rasa, dan rasa sakit yang tajam datang dari tinjunya. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tinjunya mengalir darah. Pedang perang di tangan kepala dewa adalah senjata abadi tingkat kelima, dan tubuh Murong Yu hanya mencapai senjata abadi tingkat keempat. Ia cukup enggan untuk mengguncang peralatan abadi tingkat 5 dengan tubuh fisiknya. Jika bukan karena berkat yang kuat, seluruh lengan Murong Yu akan hancur. Karena kau tidak bisa mengguncangnya dengan keras, maka gunakan kekuatanmu untuk menghancurkanmu. Hati Murong Yu menjadi ganas, dan cetakan roda berlian besar terus-menerus ditinju keluar. Dalam proses ini, naga gajah Prajna Gong, dan harimau melolong kaisar tinju dilakukan berulang kali. Langit dan bumi hancur, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang bergetar. Kepala wajah abadi yang terbunuh itu membumi, menyemburkan darah, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Melihat Murong Yu, yang menjadi semakin ganas,
dan dibandingkan dengan dirinya yang semakin layu, kepala abadi itu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati hari ini. Tidak peduli apa, aku tidak bisa mati. Kepala abadi itu terus meraung di dalam hatinya. Semakin lama orang itu hidup, semakin sedikit dia ingin mati. Gagasan kepala abadi untuk tidak ingin mati bahkan lebih kuat. Hancur berkeping-keping. Kepala abadi berteriak lagi, dan mencoba yang terbaik untuk menebas pedang menjadi berkeping-keping, menghancurkan kekuatan ledakan Murong Yu, dan bahkan memaksa Murong Yu mundur. Bahkan sekejap tubuh Murong Yu hancur berkeping-keping secara tidak sengaja. Bahkan jika dia mencapai tubuh senjata abadi kelas 4, ada luka yang mengejutkan, darah mengalir. Pohon kehidupan dengan cepat menumpahkan kekuatan hidup hijau dan dengan cepat memperbaiki luka Murong Yu. Biarkan lukanya sembuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, Murong Yu juga sangat marah. Murong Yu, kau sangat kuat, tetapi sebaiknya kau tetap berada di alam kultivasi selamanya dan tidak naik. Jika tidak, jika kau naik ke alam keabadian, kau tidak hanya akan mati, kalian semua akan mati, dan semua orang dari Sekte Suci akan mati. Dewa abadi terkemuka menghancurkan langit dan kehampaan dengan satu pisau, memotong jalur antara alam kultivasi dan alam keabadian. Kehampaan hancur, membumbung tinggi. Di alam kultivasi, siapapun yang sepenuhnya mengubah tubuh abadi dan mencapai alam surga dapat terbang ke alam abadi. Ada dua cara untuk naik ke dunia abadi. Yang pertama adalah memasuki kembali tangga untuk membuka gerbang abadi ke dunia abadi terdekat. Gerbang abadi saat ini berbeda dari gerbang abadi pada saat 49 kesengsaraan. Pada saat kesengsaraan 49 surga, sangat sulit bagi gerbang abadi untuk terbuka karena mereka belum mencapai alam surga dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki hubungan alam abadi. Setelah mencapai alam abadi surgawi, gerbang abadi tidak akan lagi menghalangi pemboman para abadi, dan dapat dibuka dengan satu dorongan, memungkinkan para biksu yang mencapai alam abadi surgawi untuk melambung dari alam bawah. Selain itu, ada cara lain untuk naik ke alam abadi untuk menghancurkan kekosongan. Namun, tidak semudah itu untuk ingin dipecah menjadi kehampaan. Bahkan jika Anda mencapai alam abadi surgawi, sangat sulit untuk menghancurkan kehampaan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang di alam kultivasi yang menggunakan pendekatan ini untuk naik. Pada saat ini, saya berpikir bahwa kekuatan abadi pertama di alam abadi dapat menghancurkan kehampaan dengan satu pisau. Murong Yu juga dapat digantikan. Kalau begitu kamu mati dulu. Murong Yu sangat marah, yang paling dia benci dalam hidupnya adalah mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk ancaman seperti itu baginya, dia hanya memiliki satu metode, dan itu adalah membunuh. Sambil berbicara, kepala abadi sudah dengan keras membubung ke langit, memasuki lorong, dan melarikan diri menuju dunia abadi. Dan tepat setelah dia memasuki lorong itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku akan membunuh bajingan ini. Jika aku memasuki alam abadi karena ini, kamu tidak naik untuk sementara waktu, aku akan kembali. Terutama para murid Sekte Suci, jangan naik sama sekali, tunggu aku kembali lagi. Suara Murong Yu terdengar di telinga Liling dan yang lainnya, dan Murong Yu telah berteleportasi ke lorong itu. Wang, Paman Tengo juga akan kembali ke dunia abadi. Anjing hitam besar itu berteriak, dan sebuah teleportasi juga memasuki lorong itu, benar-benar akan naik ke dunia abadi bersama dengan Murong Yu. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap anjing hitam besar itu, dan hanya bisa menangkapnya di dunia Hetu Luoshu. Namun, dia sendiri memperluas sosoknya dan mengejar kepala abadi. Orang ini akan membunuh. Kecuali anjing hitam besar itu mengikuti Murong Yu melewati lorong dan bergegas ke dunia peri, tidak ada yang lain bersama-sama. Bahkan Raja Xiao Peng tidak mengikutinya. Setelah beberapa saat, dengan menghilangnya Murong Yu dan yang lainnya, lorong menuju dunia abadi dengan cepat menghilang, dan ruang itu dikembalikan ke keadaan semula. Murong Yu baru saja terbang ke dunia peri. Li Su dan yang lainnya tidak pergi dari sini, tetapi menghela nafas sambil melihat kekosongan yang telah pulih. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka harus menghela nafas. Namun, pada akhirnya semua orang pergi. Li Ling dan yang lainnya juga kembali ke Shenzong. Dalam kurun waktu berikutnya, tidak ada seorang pun di Shenzong yang naik ke dunia peri.
Orang-orang ini benar-benar setia kepada Murong Yu. Karena Murong Yu ingin mereka tidak naik untuk sementara waktu, mereka tentu saja tidak akan melanggar kata-kata Murong Yu dan menyelinap naik. Selain itu, tidak ada orang seperti Li Su dan yang lainnya yang terbang tinggi. Bagaimanapun, kata-kata untuk pergi ke kepala abadi masih sedikit mengancam. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik paling menonjol di dunia kultivasi, dan mereka hampir tak terkalahkan di dunia kultivasi. Namun, bagaimana dengan negeri dongeng? Mereka adalah alam surga yang terburuk. Di hadapan para makhluk abadi itu, mereka hanyalah semut. Jika mereka benar-benar naik, mereka akan dibasmi sepenuhnya oleh Sekte Azure Luo. Puncak Tianjue, di dalam istana. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah sang pelaksana, orang ini telah melambung ke dunia abadi seperti ini. Lalu, apakah aku akan terus menjadi pelaksana? Tidak, aku harus memberinya posisi pelaksana sesegera mungkin. Awalnya, ketika Murong Yu membunuh banyak makhluk abadi, sang pelaksana juga mengawasi dari jauh. Ketika dia melihat Murong Yu memasuki lorong dunia abadi, dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatur Murong Yu. Dengan karakter Murong Yu, jika dia mencegahnya naik dan terus mengejar dan membunuh makhluk abadi yang dipimpinnya, dia akan segera memalingkan wajahnya kepada sang pelaksana. Namun, tampaknya sang pelaksana tampak sedikit khawatir. Apakah dia memiliki jaminan penuh bahwa Murong Yu akan kembali ke alam kultivasi? Negeri dongeng, tidak seperti dunia kultivasi, dunia abadi ratusan juta kali lipat atau lebih dari dunia kultivasi Tiongkok, dan bahkan orang abadi yang paling kuat pun tidak dapat mengetahui seberapa besar dunia abadi itu. Entah kapan, dunia abadi terbagi menjadi 1 juta negara bagian. 1 juta negara bagian adalah wilayah dengan aktivitas peri terbanyak. Tentu saja, negara mega tidak mencakup seluruh dunia peri, dan ada dunia yang lebih luas di luar negara mega. Hanya saja tempat-tempat itu tidak dapat diakses, krisis ada di mana-mana, dan itu menakutkan. Para abadi normal jarang pergi ke tempat-tempat itu bahkan jika mereka mengambil risiko. Bahkan di antara setiap negara besar, ada bahaya dan peluang yang tak ada habisnya. Karena setiap negara besar berkali-kali lebih besar dari dunia kultivasi Huaxia. Jiangsu, negara terpencil di antara sejuta negara di dunia peri. Tetapi meskipun Jiangsu adalah negara terpencil, ada juga banyak orang abadi di sini, dan ada banyak sekte, sebanyak pasir di Sungai Gangga. Luo Tianmen adalah salah satu sekolah yang lebih kuat dari sekolah Linli Jiangsu. Dikatakan bahwa ada Da Luo Jinxian di Luo Tianmen yang sangat kuat. Hanya sekte tempat Da Luo Jinxian duduk hanya dapat dianggap sebagai kekuatan berpengaruh di ranah kultivasi. Tentu saja, ini berbeda dengan Big Mac dari Istana Peri. Di depan Xiangong dan raksasa lainnya, Luo Tianmen dan sekte King Luo adalah sampah. Namun, Luo Tianmen adalah kekuatan besar di Jiangsu, negara terpencil. Di Jiangsu, hampir tidak ada yang berani memprovokasi Luo Tianmen. Luo Tianmen hanya memiliki Luo Jinxian Agung yang berkuasa di kota itu. Di Jiangsu, ada banyak aliran Luo Jinxian Agung yang berkuasa di kota itu. Namun, Luo Tianmen memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Xuanzong, sekte raksasa Jiangsu. Xuanzong jelas merupakan keberadaan raksasa di Jiangsu, kuat, menekan semua sekte di Jiangsu. Luo Tianmen, daerah terlarang Haosan. Ada sebuah danau besar di daerah terlarang, dan kabut putih menguap sepanjang hari, tetapi itu adalah sumber air panas yang sangat besar. Sumber air panas ini berbeda dari sumber air panas biasa. Dikatakan bahwa sumber air panas ini memiliki fungsi untuk mencuci pikiran, mencuci jiwa, melembutkan tubuh, dan mengkonsolidasikan alam. Siapapun yang telah berendam di sumber air panas ini akan sangat mengurangi kemungkinan untuk terperangkap di dalamnya. Justru karena sumber air panas inilah Luo Tianmen memiliki hubungan dengan Xuanzong raksasa Jiangsu. Hari ini, seorang tokoh besar Xuanzong datang ke Luo Tianmen, tetapi dia ingin menggunakan sumber air panas Luo Tianmen untuk menerobos. Demi Xuanzong, Luo Tianmen tidak berani mengabaikannya. Sangat dilarang keras bagi murid manapun untuk tidak memasuki area terlarang, bahkan guru Luo Tianmen Kong Sanyi secara pribadi menjaga di luar area terlarang. Karena dia tahu bahwa orang besar yang menjalankan sumber air panas, dia tidak akan pernah bisa menyinggung perasaannya. Kalau tidak, Luo Tianmen mereka akan hancur.
Sumber air panas sebenarnya adalah sumber air panas, bukan danau besar seperti laut. Radiusnya telah mencapai 100.000 mil. Kabut putih itu bertahan di sumber air panas sepanjang hari. Pada saat ini, di sumber air panas, ada tubuh bersih yang terbenam di sumber air panas, duduk bersila di sumber air panas untuk berlatih. Orang ini adalah tokoh besar Xuanzong. Aozu.com. Tidak ada murid Luo Tianmen di seluruh sumber air panas, bahkan di seluruh area terlarang Luo Tianmen. Kecuali Kong Sanyi, guru Luo Tianmen, dan orang-orang yang dibawa oleh orang besar itu. Meski begitu, mereka hanya berani menyebar di luar area terlarang, tidak terlalu dekat dengan sumber air panas terlarang. Ledakan. Pada saat ini, sebuah portal muncul dari udara tipis di atas sumber air panas, dan kemudian sesosok tiba-tiba melompat keluar dari portal, dan jatuh ke sumber air panas dengan bunyi gedebuk. Xianmen. Setelah mendengar suara keras itu, Kong Sanyi tiba-tiba berseru. Gerbang abadi semacam ini sangat umum, dan biasanya muncul ketika kultivator alam pemahaman yang lebih rendah memecah kehampaan dan terbang ke dunia peri. Tidak ada lokasi pasti bagi kultivator yang naik dari void rusak semacam ini. Dengan kata lain, seperti void rusak semacam ini yang terbang ke dunia abadi, mereka mungkin muncul di setiap tempat di dunia abadi. Tentu saja, beberapa tempat khusus tidak mungkin. Bajingan mana ini, yang tidak naik lebih awal atau lebih lambat, tetapi naik sekarang? Kong Sanyi sangat marah. Jika di masa lalu, seseorang dari alam pemahaman naik ke Luo Tianmen, Kong Sanyi terlalu senang untuk terlambat, dan akan mencoba yang terbaik untuk menggabungkannya ke dalam sekolahnya sendiri. Bagaimanapun, orang seperti ini pasti seorang jenius untuk dapat naik di tempat yang buruk seperti dunia kultivasi. Tetapi hari ini, orang ini muncul di sumber air panas. Memikirkan keberadaan di sumber air panas, Kong Sanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan niat membunuh di matanya. Begitu dia mengguncang tubuhnya, dia akan bergegas untuk membunuhnya sebelum dia menyinggung pria besar itu. Mungkin hanya dengan cara ini, pria besar itu tidak akan marah dengan sektenya. Tidak lama kemudian, dia menstabilkan sosoknya, kalau tidak, dia akan melangkah melintasi kolam guntur. Jika dia bergegas ke sumber air panas saat ini, maka dia pasti mati. Hah! Tepat saat Kong San menggertakkan giginya dan merasa gelisah, sosok lain melesat keluar dari portal yang belum menghilang. Dua orang, wajah Kong Sanyi langsung memucat. Memikirkan kemarahan pria besar itu, Kong Sanyi tidak sabar untuk berbalik dan melarikan diri sekarang. Bajingan, berani mengancamku, bahkan jika kamu melarikan diri ke dunia peri, aku akan mengejarmu sampai mati. Suara pembunuh menyebar dari sumber air panas. Kemudian, dengan embusan orang kedua yang melonjak juga jatuh langsung ke sumber air panas. Sial, dia mengejar dan membunuh orang. Bajingan, jika kau tidak dibunuh oleh pria besar itu, aku akan membunuhmu sampai mati. Kong Sanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dua orang berturut-turut terbang ke sumber air panas, dan orang itu berbicara seperti guntur, saya khawatir pria besar itu sudah waspada. Jika pria besar itu marah, pikiran Kong Sanyi kosong, hanya berharap pria besar itu memiliki jumlah yang besar, dan dia tidak akan peduli dengan orang-orang ini dan Luo Tianmen. Tetapi apakah mungkin? Kong Sanyi tahu ini tidak mungkin. Orang-orang yang terbang dari alam kultivasi satu demi satu bukanlah orang lain, tetapi Murong Yu dan Kepala Abadi. Itu benar-benar dilarang di sini. Murong Yu baru saja bergegas keluar dari terowongan, hanya berteriak, dan kemudian dia jatuh dari kehampaan tanpa sadar, dan jatuh ke sumber air panas dengan parah. Tidak, ini bukan ruang terlarang. Tekanan di sini terlalu besar, tetapi ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali, atau lebih dari itu di dunia kultivasi. Jika para biksu dalam tahap transformasi di dunia kultivasi bergegas ke dunia abadi, saya khawatir itu akan hancur berantakan. Itu tidak benar. Jika tekanan pada dunia abadi begitu besar, maka tubuh para abadi ini seharusnya sangat kuat. Namun, tubuh para abadi itu tidak terlalu bagus. Murong Yu bingung. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa meskipun tekanan dunia abadi lebih besar daripada tekanan dunia kultivasi, itu tidak akan begitu mengerikan sehingga akan langsung menghancurkan tubuh fisik tahap transformasi. Alasan mengapa dia merasa seperti ini sekarang sepenuhnya karena aturan dunia peri.
Siapapun yang tidak berada di dunia peri akan melakukan hal yang sama untuk pertama kalinya memasuki dunia peri. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di dunia abadi dan terus berlatih, Anda harus diakui oleh dunia abadi. Umumnya, orang yang telah naik pangkat dapat dikenali oleh aturan dunia peri selama membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Hah, airnya tampak agak istimewa. Begitu Murong Yu memasuki sumber air panas, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan merembes melalui anggota tubuhnya, memberinya rasa kejernihan. Tampaknya bahkan jiwanya jauh lebih murni. Tempat ini bagus, tetapi penting untuk mengejar dan membunuh kepala abadi sekarang. Murong Yu mengeluarkan segenggam slip giok dan melemparkannya ke danau, lalu dia hendak naik ke udara, dan pada saat yang sama memancarkan pikiran ilahi, dia ingin menemukan kepala abadi. Namun, pada saat berikutnya, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat terbang. Selain itu, dia bahkan menemukan bahwa pikiran spiritualnya juga telah ditekan ke rentang yang sangat kecil. Wah, ada pergerakan di sana, ayo kita pergi dan lihat dulu. Gumam Murong Yu dalam hati, lalu menginjak kata taktik dengan kakinya, dan berlari cepat di permukaan air panas. Apa ini? Meskipun dia tidak bisa terbang, kecepatan Murong Yu jelas tidak lambat. Melihat kakinya menginjak permukaan air, dia dengan cepat muncul di tempat yang samar-samar dia rasakan sebelumnya. Tubuh yang halus dan sebening kristal duduk di permukaan air, memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Murong Yu merasa tidak enak ketika dia melihat tubuh yang halus dan bersih ini muncul di depannya. Ini memang seseorang, tetapi orang ini bukanlah kepala abadi yang dicari Murong Yu. Kepala abadi itu juga tampaknya telah melarikan diri ke arah ini. Tetapi Murong Yu tidak menyadarinya saat ini. Si cantik keluar dari bak mandi. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tidak sepenuhnya mengatakan bahwa ini adalah Yan Fu, tetapi dia berteriak di tengah hatinya. Dia langsung mengubah bentuk tubuhnya dan menyapu dengan cepat ke arah Yuan Convenience. Ini adalah dunia peri, dan siapapun yang kamu temui mungkin lebih kuat dari dirimu sendiri. Meskipun Murong Yu hanya melirik wanita ini, dia sama sekali tidak dapat melihat kedalaman orang lain. Dengan kata lain, kekuatan orang ini jelas lebih kuat dari dirinya sendiri. Bukan hal yang baik jika seorang wanita cantik keluar dari kamar mandi dan tanpa sengaja menabraknya. Meskipun dia bukan musuh, dia sekarang adalah musuh. Oleh karena itu, Murong Yu berbalik untuk melarikan diri ke sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adik kecil, karena dia ada di sini, maka tinggallah bersama adikku. Pada saat ini, sebuah suara yang membuat orang terdengar selembut tulang mereka masuk ke telinga Murong Yu. Pada saat yang sama, bahaya yang kuat tiba-tiba muncul dari hati Murong Yu. Napas yang mengerikan datang dari belakangnya dengan cepat. Niat membunuh terciprat, niat membunuh menyebar. Aku pamanmu. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal ini telah memiliki niat membunuh pada Murong Yu. Murong Yu sudah merasakan niat membunuh yang mengerikan dari pihak lain tanpa penyembunyian apapun. Melarikan diri. Murong Yu melarikan diri ke sini di tahun pertamanya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa peduli untuk mengejar peri berkepala itu? Selain itu, kepala abadi juga muncul di dekatnya, takut dia akan dibunuh oleh wanita ini sejak lama. Murong Yu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya untuk pertama kalinya, dan diam-diam menggunakan teknik bertarung untuk memperkuat kekuatannya. Pada saat yang sama, ia bahkan mengubah Bing Zijue hingga ekstrim dan terbang menuju kejauhan. Di dunia peri, tidak ada alam peri Daluo Jin, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk terbang, apalagi berteleportasi. Namun, ketika Murong Yu menunjukkan kecepatan tertingginya, ia masih melesat puluhan ribu mil dalam sekejap. Seorang peri di tahap awal Tianxian, jarak puluhan ribu mil dalam satu teleportasi. Apa? Melihat kecepatan Murong Yu yang begitu mengerikan, wanita yang keluar dari kamar mandi itu terkejut. Namun, meskipun dia terkejut, niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Tertawa, Murong Yu melangkah melintasi puluhan ribu mil dalam satu langkah, tetapi tidak menyingkirkan serangan wanita itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa serangan wanita itu semakin dekat dan dekat dengannya. Kecepatan lawan masih di atas kecepatannya sendiri. Murong Yu terkejut, dan kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat, melesat ke depan.
Pada saat yang sama, dia menyapu pikiran spiritualnya dan melihat bahwa tidak jauh di belakangnya, sebuah batu giok daun bawang menunjuk tepat ke langit, dan dengan cepat menunjuk ke arahnya. Chong Chong Yu tidak berarti apa-apa, tetapi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Murong Yu percaya bahwa jika tubuh tingkat senjata abadi kelas 4-nya diarahkan oleh batu giok ini, tubuhnya mungkin akan langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan wanita ini pasti di atas alam Sang Xian. Apakah dia peri emas? Atau Xuan Xian tingkat tinggi? Murong Yu ketakutan dan mendesah diam-diam pada saat yang sama. Tanpa diduga, saat pertama kali memasuki dunia peri, aku bertemu dengan musuh yang begitu kuat. Sungguh sial, apakah dia baru saja terbang ke dunia peri dan harus melarikan diri melalui Hetu Luoshu? Namun, Murong Yu tidak pernah berpikir untuk melarikan diri melalui Hetu Luoshu. Bagaimanapun, di sini adalah dunia peri, dengan banyak orang kuat. Begitu dia mengungkap kata-kata Hetu Luoshu, aku khawatir akan semakin sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di dunia peri. Dan, yang terpenting adalah, bahkan jika yang kuat di level ini, bahkan jika dia melarikan diri ke Hetu Luoshu, apakah dia akan dapat melarikan diri? Apakah mereka akan mengikuti mereka ke Hetu Luoshu? Segala macam pikiran terlintas di benakku, itu adalah cerita yang panjang, tetapi itu hanya sesaat. Tidak mungkin, kecepatanku jauh lebih buruk daripada wanita ini. Murong Yu meraung dalam hatinya, lalu berbalik dan membanting tangannya. Segel roda Donkey Kong, segel singa luar, prajna iblis dewa kegelapan. Dalam sekejap, Murong Yu memainkan 3 jurus terkuatnya sejauh ini dalam upaya untuk menghentikan wanita ini dari menyerang dan membunuh. Adik kecil, sepertinya kekuatanmu cukup bagus. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri. Suara lembut itu terdengar, tetapi membuat Murong Yu merasa takut. Boom, boom, boom. Tanpa melihat gerakan wanita itu, jari-jari hijau itu hanya mengklik ke arah punggung Murong Yu. Dan 3 jurus yang dicoba Murong Yu untuk dimainkan dengan sekuat tenaga sebenarnya rentan di depan jari giok yang mewah ini, dan mereka langsung patah, dan mereka bahkan tidak bisa menghalangi jari giok itu. Chong Chong Yu mengarahkan jarinya ke punggung Murong Yu dengan sangat cepat. Sebelum jari giok itu tiba, Murong Yu bahkan merasakan tubuhnya mulai retak di bawah tekanan kekuatan mengerikan lawan. Auzu.com Kekuatan wanita itu mengerikan. Tidak peduli siapa kamu harus membayar harganya jika kamu ingin membunuhku. Selama aku tidak mati hari ini, kamu akan mati di masa depan. Murong Yu meraung, dan pada saat yang sama, dia telah mengorbankan Hetu Luoshu dan membungkus dirinya sendiri. Permukaan tubuh. Bahkan universe Yin Yang Ding juga dikorbankan olehnya, melayang di atas kepalanya, dan jatuh banyak api Yin Yang, yang dengan kuat menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Tertawa, sama seperti Murong Yu baru saja mengorbankan universe Yin Yang Ding, jari giok bawang hijau masih menekan punggung Murong Yu dan menekan ke dalam api Yin Yang. Api Yin dan Yang memang merupakan api yang mengerikan yang dapat membakar seluruh dunia, bahkan yang abadi tidak dapat menahan kekuatan api Yin dan Yang. Meskipun kekuatan wanita ini sangat kuat, bahkan di luar keberadaan Jin Xian, dia terkejut. Dia menekan jari-jari giok dan rimbun milik Murong Yu. Saat dia menyentuh api Yin dan Yang, dia mengeluarkan suara yang tidak enak, dan kemudian langsung terbakar menjadi bubuk. Pada saat Chong Chong Yu Zi terbakar oleh api Yin dan Yang, wanita di sumber air panas yang jauh itu mendengus tanpa sadar, sedikit mengernyit. Jari-jari giok rimbun yang mengejar Murong Yu menghilang seketika. Pada saat ini, wanita yang keluar dari bak mandi menatap jari-jarinya yang rimbun dan tertegun. Saya melihat jari giok yang awalnya sebening kristal seperti giok, dan tidak ada lagi bagian saat ini, dan masih ada asap hijau di bagian yang patah, dan bau terbakar yang tidak menyenangkan masuk ke ujung hidung wanita itu. Kecantikan wanita itu luar biasa, dan hal yang paling memuaskan dalam hidupnya adalah setiap bagian tubuhnya. Dan pengejaran kesempurnaan selalu ada. Dan sekarang, salah satu jari giok rimbunnya telah terbakar. Ah, anak laki-laki bajingan, aku harus membunuhmu. Teriakan melengking terdengar dari kedalaman mata air panas, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, seluruh Luo Tianmen diselimuti oleh niat membunuh yang dikeluarkan wanita ini, satu persatu gemetar, dengan ekspresi ketakutan, dan beberapa orang yang tidak cukup kuat merayap di tanah.
Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan wanita ini. Perlu dicatat bahwa meskipun Luo Tianmen hanyalah sekte yang tidak kompeten, yang terlemah di antara mereka adalah alam abadi, dan semuanya adalah abadi. Daripada seorang biksu di alam pemahaman. Mendengar teriakan melengking ini, guru Luo Tianmen, Kong Sanyi, gemetar dalam hatinya dan hampir ketakutan dan jatuh ke tanah. Bajingan mana yang menyebabkan pria besar ini begitu marah? Kong San mengubah wajahnya seperti warna tanah, tahu bahwa jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik hari ini, Luo Tianmen mungkin telah menghilang karena ini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari tanah terlarang. Ini bajingan ini. Kong Sanyi sangat marah dalam hatinya, berteriak dengan marah, membuka tangannya yang besar, dan segera meraih Murong Yu. Pria kuat lainnya, Murong Yu ketakutan dan marah, tetapi kecepatannya tidak melambat. Dia hanya mengorbankan alam semesta Yin dan Yang Ding dan menghantam tangan besar Kong Sanyi. Bajingan, matilah aku. Kong San mudah marah, menamparkan kuali Yin dan Yang dengan tamparan, bahkan ketika dia melihat api Yin dan Yang itu, dia masih mengabaikannya. Tertawa, kemanapun api Yin dan Yang lewat, bakar semuanya. Bahkan jika itu adalah serangan Daluo Jinxian, tidak ada kebetulan. Kekuatan Kong Sanyi terbakar sejak awal, yang mengejutkan Kong Sanyi. Dan Murong Yu mengendalikan universe Yin dan Yang Ding untuk membunuh Kong Sanyi. Kong Sanyi terkejut dan tanpa sadar mundur. Tetapi pada saat ini, Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini dan melesat keluar dengan cepat dan mudah. Murong Yu menggunakan Jue Kata pertarungan, dan Jue Kata prajurit untuk bergerak secara ekstrim, dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Akhirnya, setelah beberapa teleportasi, dia telah meninggalkan Luo Tianmen jauh. Dasar bajingan, aku sudah, murid Sekte King Luo. Sekte kecilmu berani melakukan sesuatu pada murid Sekte King Luo kami, aku ingat kamu. Dia pasti akan membawa seorang master untuk mengalahkanmu di masa depan. Suara Murong Yu datang dari jauh, tetapi dia telah menghilang. Ops, melihat Murong Yu menghilang ke dalam garis pandangnya, Kong Sanyi bereaksi, dan kemudian dia melompat ke udara dan hendak mengejar Murong Yu. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan wajah dingin dan aura pembunuh terbang keluar dari area terlarang. Ternyata itu adalah Luo Jinxian besar. Bagaimana dengan orang-orang? Wanita cantik itu menatap Kong Sanyi dengan penuh pembunuhan. Ekspresi Kong Sanyi berubah, lari. Sia-sia. Wanita cantik itu berkata dengan marah, lalu terbang ke udara, mengejar ke arah yang ditinggalkan Murong Yu. Kong Sanyi tidak berani mengabaikan, dia mengikuti wanita itu dan mengejarnya. Wanita yang memukau itu menggunakan Kong Sanyi untuk mengejarnya sepanjang jalan dan mencari di sekitar Luo Tianmen, tetapi di mana Murong Yu masih terlihat. Sampah. Begitu dia melihat jarinya yang terbakar, wanita yang memukau itu menjadi marah. Di sisi lain, Kong Sanyi di sebelahnya gelisah dan gelisah. King Luo Zong. Kong Sanyi, segera cari tahu identitas orang ini untukku, tidak peduli apa latar belakang orang ini, kita harus mencari tahu dan membunuhnya. Wanita yang memukau itu berkata dengan marah. Murong Yu tidak hanya melihat tubuhnya yang telanjang, tetapi juga membakar sebagian jarinya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Nyonya, anak ini seharusnya terbang dari alam bawah, bagaimana mungkin dia menjadi anggota Sekte Azure Luo? Kong San ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata demikian. Tidak masalah apa identitasnya, yang terbaik adalah mencari tahu untukku, jika tidak, kalian Luo Tianmen tidak perlu ada. Wanita yang memukau itu menatap Kong Sanyi dengan tatapan membunuh, lalu dia menggoyangkan tubuhnya dan terbang ke udara untuk bergerak menuju Luo Tianmen yang terbang kembali. Mata Kong Sanyi berkedip, wajahnya sangat suram. Luo Tianmen adalah sektenya, dan sekarang dia begitu terancam oleh orang lain, tidak ada yang akan memiliki wajah yang baik. Namun, Xuanzong jauh lebih kuat daripada Luo Tianmen. Jika Xuanzong ingin menghancurkan Luo Tianmen mereka, Kong Sanyi hanya bisa menyaksikan sekte itu dihancurkan. Jika aku bisa menerobos alam saat ini, bahkan jika itu adalah Xuanzong. Kong Sanyi merasa kejam. Dia sekarang berada di alam Daluo Jinxian, jika dia bisa menerobos alam ini, dia bisa mencapai alam peri mendalam 9 surga. Saat itu, bahkan Xuanzong tidak akan berani melakukan apapun pada Luo Tianmen.
Tapi, seberapa mudah untuk menerobos? Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak sekte yang tidak kompeten di dunia peri. Hetu Luosu, hantu itu melintas, dan sesosok tubuh langsung menyerbu masuk. Batuk, orang ini adalah Murong Yu. Saat dia memasuki Hetu Luosu, dia langsung jatuh ke tanah, menghancurkan tanah hingga membentuk lubang besar berbentuk manusia. Ahem, apakah ini kekuatan Daluo Jinxian? Wajah Murong Yu masih terlihat pucat, dan dia terus batuk darah saat berbicara. Kali ini, karena hubungan yang tidak siap antara wanita cantik itu dan Kong Sanyi, dia ditekan oleh api Yin dan Yang dan dipaksa mundur. Justru karena inilah Murong Yu dapat melarikan diri. Namun, meski begitu, Murong Yu menderita luka serius. Meskipun serangan wanita cantik itu dan Kong Sanyi tidak mendekat, mereka menyerang Murong Yu. Namun, bahkan setelah kekuatan itu, Murong Yu tidak dapat menahannya. Ada juga banyak retakan yang mengejutkan di tubuh tingkat senjata abadi kelas 4. Darah di tubuh Murong Yu terguncang seperti sungai. Kekuatan Daluo Jinxian sangat mengerikan. Hari ini, jika tidak ada universe Yin Yang Ding, jika tidak ada Yin Yang Fire, saya khawatir saya tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Bahkan Hetu Luoshu pun bukan asuransi. Meskipun Hetu Luoshu dapat menjaga Murong Yu, mudah untuk mengungkap keberadaan Hetu Luoshu. Perlu dicatat bahwa Istana Peri, salah satu dari 3 raksasa dunia peri, sedang mencari buku Hetu Luo saat ini. Oleh karena itu, ketika dia tidak lagi dipaksa untuk melakukannya, Murong Yu tidak ingin mengungkap Hetu Luoshu di depan orang lain. Oleh karena itu, dia memasuki dunia Hetu Luoshu setelah dia melarikan diri jauh dari Luo Tianmen. Di bawah pengaruh kekuatan hidup yang mengerikan dari pohon kehidupan, luka-luka Murong Yu dengan cepat pulih dan kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Murong Yu muncul kembali di dunia peri. Dunia abadi terlalu besar, dan dia tidak terbiasa dengan tempat itu dalam kehidupan, jadi dia pasti sudah terbiasa dengan tempat ini sejak dini. Yang terpenting adalah dia ingin mencari tahu identitas wanita itu dan Kong Sanyi. Dunia abadi hampir terbunuh ketika dia muncul, dan dia hampir tidak bisa melarikan diri, yang membuat Murong Yu sangat sedih. Dengan wataknya, tentu saja tidak mungkin melepaskan wanita yang menakjubkan itu dan Kong Sanyi. Bagi mereka yang ingin bunuh diri, bahkan jika dia begitu menakjubkan, Murong Yu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jiangsu sangat besar, dengan gunung-gunung tinggi di mana-mana, tetapi ada banyak sekte yang tersembunyi di pegunungan yang tinggi. Tentu saja, ada juga banyak kota selain ini. Karena ketidakmampuannya untuk terbang, Murong Yu hanya bisa bergerak secara vertikal dan horizontal di tanah, yang membuatnya merasa sangat canggung ketika dia terbiasa terbang. Saya mendengar bahwa Anda hanya dapat berlatih di alam peri emas Daluo. Saya harus mempercepat kultivasi saya dan mencapai alam peri emas Daluo sesegera mungkin. Sepanjang jalan, meskipun Murong Yu tidak memasuki kota manapun, Hetu di Hetu Luoshu sangat mengenal tingkat kultivasi dunia abadi. Tidak ada manusia di dunia peri. Namun, masih banyak biksu di bawah alam surga. Bagaimanapun, meskipun ini adalah alam abadi, keturunan abadi yang baru lahir tidak melawan langit sampai-sampai mereka lahir ke alam abadi. Mereka juga perlu berlatih. Auzu.com namun, karena ini adalah hubungan di dunia peri, aura peri sangat kuat. Oleh karena itu, orang-orang ini akan segera dapat memasuki alam abadi surgawi. Bahkan mencapai alam surga dalam beberapa dekade. Namun, setelah mencapai alam abadi surgawi, kecepatan kultivasi mereka tidak akan begitu menakutkan. Di alam abadi, setiap kali menerobos alam agung, kekuatannya akan berubah drastis. Namun tidak semua orang bisa menerobos. Bahkan di level terendah alam abadi surgawi, sejumlah besar orang di alam ini akan mati setiap tahun karena kehabisan nyawa. Di atas alam surgawi dan abadi, ada juga alam Sangxian. Meskipun Murong Yu baru berada di tahap awal Tianxian, ia masih memiliki kekuatan alam Sangxian. Namun, apakah itu dewa atau dewa, di dunia abadi, ia hanyalah eksistensi terendah. Tianxian adalah semut di dunia abadi, orang-orang seperti ini adalah eksistensi yang paling berharga, dan paling tidak berharga, tidak ada tempat di dunia abadi sama sekali. Dan Sangxian juga seekor semut di dunia peri, tetapi ia adalah semut dengan identitas tertentu. Adapun Sangxian
Ada Jinxian dan Xuanxian. Di atas Xuanxian adalah Luo Tianxiang, dan di atas Luo Tianxiang adalah Daluo Jinxian. Daluo Jinxian dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dunia peri. Selama Anda mencapai tahap ini, Anda dapat memulai sekolah di ranah pemahaman. Tentu saja, itu tidak berarti Anda harus mencapai Daluo Jinxian untuk memulai sekte. Namun, sekte yang didirikan oleh Daluo Jinxian hanyalah kekuatan yang berpengaruh. Sekte yang dibuat sebelum ranah ini bahkan merupakan kekuatan yang lebih berpengaruh di antara kekuatan yang berpengaruh. Di alam abadi, dunia yang tak terhitung jumlahnya lebih kejam daripada ranah kultivasi, sekte semacam ini tidak mungkin ada. Karena jika tidak ada orang kuat di kota, dia akan dengan cepat disapu bersih oleh sekte lain. Selama dia mencapai ranah Daluo Jinxian, dia adalah penguasa dunia peri, dan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di dunia peri. Pada dasarnya tidak memengaruhi keberadaan tingkat suzerain. Jika Murong Yu ingin terbang, dan untuk mendapatkan posisi di dunia abadi, dia harus mencapai ranah Daluo Jinxian. Dan dia baru berada di hari-hari awal Tianxian, dan ada celah 5 alam besar dengan Daluo Jinxian. Dengan celah yang begitu besar, sebagian besar makhluk abadi tidak akan pernah bisa menerobos. Namun, Murong Yu memiliki keyakinan penuh. Roh abadi dari dunia abadi benar-benar kuat. Jika para kultivator tahap transformasi di dunia kultivasi dibawa ke sini untuk berlatih, tidak akan butuh waktu lama untuk sepenuhnya menciptakan tubuh abadi. Pil abadi dan sejenisnya sama sekali tidak diperlukan. Petik 2. Namun, meskipun alam abadi penuh dengan energi spiritual, ia tidak memiliki pembuluh darah abadi. Murong Yu telah terbang selama beberapa hari, tetapi dalam prosesnya ia tidak melihat pembuluh darah abadi. Vena abadi, bahkan di dunia abadi, sangat langka dan sangat berharga. Adapun para murid sekte King Luo yang mendarat di alam kultivasi, mungkin itu adalah hadiah yang diberikan kepada mereka oleh sekte King Luo. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah memiliki vena abadi sama sekali. Namun, hampir semua vena abadi itu dibeli oleh Murong Yu, yang lebih murah daripada Murong Yu. Kota Jiangsu adalah satu-satunya kota negara bagian super di Jiangsu. Itu setara dengan kota provinsi di dunia sekuler, dan itu adalah kota paling makmur di Jiangsu. Melihat kota Jiangsu dari kejauhan, Murong Yu terkejut. Apa itu Dacheng? Ini adalah kota besar. Tembok kota yang tinggi dan hampir menjulang tinggi seperti pegunungan yang tak berujung, dan Anda tidak dapat melihat sisinya sekilas. Dibandingkan dengan Jiangsu di depannya, 5 kota besar di dunia kultivasi benar-benar tidak berarti. Bahkan 5 kota besar di dunia kultivasi digabungkan tidak lebih dari puncak gunung es kota Jiangsu. Dapat dibayangkan bahwa kota Jiangsu sangat besar. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa kota Jiangsu hanyalah sebuah kota negara bagian di negara bagian terpencil di dunia peri, dan itu hanyalah kota negara bagian berskala kecil. Di dunia peri, jumlah kotanya sebanyak bintang di langit daripada kota Jiangsu. Murong Yu terkejut, lalu berjalan lurus menuju kota Jiangsu. Beberapa hari ini dia berjalan di antara gunung-gunung tinggi, tetapi kecepatannya tidak cepat. Kota Jiangsu adalah kota abadi pertama yang ditemuinya. Dimanapun Anda berada, kota selalu menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan berita. Berhenti, jika Anda ingin memasuki kota, Anda harus menyerahkan 100 pil roh abadi. Begitu Murong Yu ingin memasuki kota, dia dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga di kota Jiangsu. Anda masih harus membayar pil abadi saat memasuki kota. Murong Yu terkejut, lalu wajahnya menunjukkan rasa malu. Di mana dia memiliki pil abadi. Pil roh abadi, di dunia abadi, bukan hanya ramuan yang dapat memulihkan kekuatan, tetapi juga seperti pil pengembalian yuan dari dunia kultivasi, dan itu adalah mata uang dunia abadi. Murong Yu tidak membutuhkan pil roh abadi ini untuk memulihkan kekuatannya, karena dia tidak membutuhkan pil roh abadi ini, dan Murong Yu tidak memiliki pembuluh darah abadi di tubuhnya, dan mustahil untuk memurnikan pil roh abadi. Ini benar-benar uang receh yang hampir tidak dapat menampung seorang pahlawan. Melihat Murong Yu berdiri di sana dengan malu, para penjaga semua memandang Murong Yu dengan jijik, dengan tatapan meremehkan. Seorang abadi yang bahkan tidak dapat menghasilkan 100 pil abadi. Orang-orang seperti itu bukanlah mereka yang naik dari alam bawah,
atau mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam kultivator biasa. Perlu dicatat bahwa 100 pil roh abadi sebenarnya tidak banyak, dan para dewa surgawi biasa dapat mengambilnya. Tidak ada pil peri. Pergi kemana saja. Seorang penjaga mulai mengusir Murong Yu.